Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan program aplikasi Smart Present. Dalam pembuatan program aplikasi ini, terdapat tiga penyusun dalam pembuatan tersebut. Yang pertama adalah Ikade Bagus Suryanata, yaitu saya sendiri. Kemudian rekan saya Rizky Ridho Utomo. Dan yang ketiga adalah Iqbal Wicaksono. Dalam pembuatan aplikasi ini dijelaskan apa itu Smart Present. Nah, Smart Present tersebut merupakan sebuah aplikasi absensi di mana data dari setiap presensi tersebut akan secara otomatis terkumpul dan tersimpan menjadi satu sesuai dengan kategori kelas masing-masing. Dari definisi itu memiliki tujuan, yaitu tujuannya dibuat dari aplikasi ini adalah agar mempermudah penggunaan dalam mengumpulkan presensi, di mana ini pengguna yang dimaksud adalah dosen, yang nantinya dosen akan mudah dalam mengumpulkan presensi dari setiap mahasiswanya. Dan untuk mengurangi sistem absensi online yang sudah ada tetapi hanya bisa digunakan satu kali, sedangkan aplikasi yang kami buat ini dapat digunakan berulang kali tanpa menggunakan jaringan internet. Kemudian manfaat dari pembuatan aplikasi ini yaitu aplikasi ini sangat berguna sekali utamanya yaitu di saat-saat pandemi ini, di mana kehadiran tidak bisa dilakukan secara langsung. Dan aplikasi ini juga bisa digunakan berulang-ulang kali dan juga mempermudah dosen dalam memonitoring setiap mahasiswanya. Kemudian dari manfaat itu serta hal yang mendukung dalam pembuatan ini, kami pun mempunyai alasan dalam pembuatannya. Yang pertama, alasan dari pembuatan aplikasi ini karena pada sistem absensi online yang sudah ada itu harus menggunakan jaringan internet dalam pengaplikasiannya, serta hal tersebut digunakan hanya satu kali pemakaian, sehingga menurut kami hal tersebut kurang efisien dalam penggunaannya, sehingga akan mempersulit atau memperribet dari dosen dalam pembuatan link tersebut. Kemudian akan saya jelaskan bagaimana sih demo aplikasi tersebut, penggunaan aplikasi yang saya maksud tersebut. Berikut saya akan jelaskan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan serta pengaplikasian pada aplikasi presensi, di mana aplikasi ini menggunakan dua bahan yaitu pertama menggunakan aplikasi Python, kemudian menggunakan aplikasi Kitty Designer yang digunakan untuk pembuatan aplikasi. Nah, di dalam pembuatan tersebut bahan yang awal tadi yaitu Python. Ketika dalam pembuatan Python itu kita harus membuat kode coding untuk mensupport ke dalam input di Kitty Designer. Berikut saya akan tampilkan kode coding yang kami pakai. Nah, seperti ini. Nah, di dalam coding ini kami menggunakan item from, yang nantinya from ini digunakan untuk menginput data dari kelas yang kita buat ke dalam Kitty Designer yang nantinya akan dipanggil. Nah, dari from tersebut kami menggunakan 3 from, yaitu from punya A, from punya C, dan from punya D, dimana from ini adalah from dari setiap formulir yang ada pada setiap kelas, yaitu kelas A, kelas C, dan kelas D. Kemudian dari from itu kami pun menginput data kelas
Nah, data kelas ini akan dideteksi oleh dep setiap masing-masing kelas. Yang pertama adalah dep dari kelas A, kemudian dep di kelas C, dan dep di kelas D. Kemudian di dep kelas dalam kelas A dan kelas C dan kelas D ini nantinya akan ada pada menu awal untuk pemilihan yang dimana kita ingin memasukkan formulir kelas yang kita inginkan. Kemudian pada bagian tersebut, ketika kita sudah menginput atau mengklik kelas yang ingin kita isi, di sini akan dijelaskan yaitu self ini berfungsi di mana kita memilih kelas A yang saya jelaskan tadi, akan keluarnya formulir dari kelas A yang nantinya di kelas tersebut akan terinput, akan ada perintah untuk mengisi formulir dari nama, NIM, kelas maupun prodi. Seperti itu untuk sistem pengaplikasian atau pembuatan di coding dalam Python. Kemudian itu tadi adalah data coding yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Kemudian setelah dari data tersebut, saya akan menjelaskan penggunaan dari aplikasi tersebut seperti ini. Nantinya aplikasi yang diberikan kepada setiap mahasiswa adalah aplikasi ini, dimana saya beri namanya adalah awalan. Nanti ini akan bisa diubah sesuai selera. Kemudian data ini aplikasi ini diberikan ke setiap mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan mengakses file ini, aplikasi ini sesuai dengan formulir yang dia isi. Ini data coding tadi sesuai dengan apa yang mereka akses dalam aplikasi ini. Berikut saya akan contohkan. Kita klik aplikasi ini. Nah, kemudian nantinya akan muncul template atau form untuk memilih data kelas yang kita ingin masukkan. Setiap mahasiswa akan memilih sesuai kelas masing-masing. Di sini saya akan mencoba untuk memilih kelas D. Nah, ketika tadi kita mengklik menu kelas D, selanjutnya akan keluar data-data yang terinput yaitu formulir kelas D yang nantinya kita diwajibkan untuk mengisi nama kita seperti ini. Saya kasih nama saya Bagus. Kemudian saya beri nama NIM saya yaitu 05. Kemudian kelas saya yaitu D1. Kemudian prodi saya teknik otomotif, saya berikan D4. Kemudian setelah data-data ini diisi, formulir ini diisi dengan benar, selanjutnya kita disuruh untuk mengirimkan data-data kita yang nantinya akan terinput ke data Excel pada dosen yang kita inginkan. Seperti ini. Kita klik kirim. Nah, ketika sudah menginput data tersebut, kita akan diperlihatkan pemberitahuan bahwa selamat, Anda telah berhasil atau Anda berhasil. Jadi data-data yang kita buat tadi itu sudah tercatat oleh Excel di daftar dosen kita. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu. Jadi untuk mahasiswa bisa menginput data tersebut. Nah, jika mahasiswa salah memasukkan data ini, salah memasukkan formulir ini, mahasiswa bisa menggunakan formulir ini lagi dan berulang kali seperti ini. Ini kita ubah, kemudian kita kirim lagi, nanti akan terinput kembali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan data itu sudah terinput, nantinya akan bisa dilihat oleh setiap dosen masing-masing. Seperti ini, saya akan melihat data yang telah kita input tadi oleh mahasiswa. Nah, nantinya
Di dalam folder dosen akan muncul beberapa pilihan menu Excel yang nantinya akan mempermudah dosen untuk mengecek data-data presensi setiap mahasiswa. Tadi saya menggunakan data presensi dari kelas D. Seperti ini, saya klik kelas D. Nah, seperti ini. Seperti ini nantinya dosen itu akan lebih mudah untuk mengecek atau memonitoring mahasiswa apakah dia sudah mengisi formulir atau belum. Nah, sama halnya dengan penggunaan aplikasi yang sudah ada, namun aplikasi ini mempunyai keunggulan lebih yang nantinya akan saya jelaskan. Nah, berikut data-data yang telah saya buat tadi, seperti nama saya terinput, NIM saya terinput, kemudian kelas saya terinput, dan prodi saya pun terinput. Dan untuk melanjutkan lagi, kita menunggu dari dari setiap mahasiswa lagi. Nah, seperti itu dalam import yang masuk setiap mahasiswa ke dalam file dosen. Setelah itu, keunggulan dari aplikasi ini di mana ini mempermudah dari segala pihak, baik itu pihak dosen maupun dari pihak mahasiswa. Hal itu karena ini dapat dimanfaatkan karena dalam pembuatan link presensi yang sudah ada itu kita harus membuat link presensi baru, sedangkan aplikasi yang saya buat ini bisa digunakan berulang kali setiap pertemuan. Jadi untuk pertemuan pertama kita bisa mengklik untuk file ini, kemudian pertemuan berikut kita juga menggunakan file ini. Jadi kita tidak perlu menyusahkan untuk membuat link baru. Kemudian dari data tersebut, seperti yang dijelaskan pada presentasi yang awal, bahwa aplikasi ini sama sekali tidak menggunakan data internet atau jaringan internet dibandingkan dengan data aplikasi atau aplikasi yang digunakan pada umumnya, yaitu aplikasi yang menggunakan jaringan online. Jadi itulah manfaat dari pembuatan absensi yang kami buat ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.